warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sekalian, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya, di rumah juga keluarga baik-baik semuanya. Oke, sekarang kita bakal penyuluhan dulu sebentar terkait dengan coronavirus 2019 atau COVID-19. Tapi di sini fokus kita bakal membahas terkait dengan bagaimana mengelola stres akibat pandemi COVID-19. Nah, untuk waktunya nanti kurang lebih 15 menit. Nah, sebelumnya kita start dulu ya bersama-sama 19 malam yang bersih. Nah, nanti untuk pemateriannya adik-adik setelah menonton video ini diminta untuk absen dengan komennya nanti nama dan angkatan. Dan jika nanti ada pertanyaan bisa disertakan dengan pertanyaannya seperti itu. Nah, pertama-tama kita langsung mulai ke materi yang pertama. Ya, baik adik-adik, kita mulai dari materi pertama terkait dengan coronavirus itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mungkin secara umumnya saja, karena sebelumnya sudah dijelaskan ya terkait dengan COVID-19 ini di pertemuan sebelumnya. Nah, coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini mulai sangat dikhawatirkan di Indonesia ini mulai dari Maret kemarin sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Nah, kemudian di sini saya akan langsung secara umumnya. Nah, kalau misalkan COVID-19 ini memang menular sangat cepat dengan tadi droplet atau cairan dari dahak atau bersin yang keluar. Nah, untuk gejala yang mungkin muncul dikarenakan COVID-19 ini diantaranya ada demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan juga sesak. Nah, untuk COVID-19 sendiri dari Kemenkes RI sendiri sudah mengkategorikan kategori untuk dari coronavirus itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada OTG atau orang tanpa gejala, kedua ada ODP orang dalam pemantauan, ketiga ada PDP pasien dalam pengawasan, keempat ada konfirmasi yaitu pasien yang sudah positif COVID-19, yang kelima ada komorbiditas atau pasien yang disertai dengan komplikasi seperti penyakit jantung, kanker, diabetes dan penyakit lainnya. Nah, OTG ini sebetulnya orang tanpa gejala ini sebetulnya bisa juga saya itu masuk ke dalam OTG gitu. Jadi dan membawa virus sebetulnya ataupun adik-adik juga bisa. Nah, karena penyebarannya cepat, jadi OTG ini berpotensi walaupun tidak punya gejala sehat, tapi tetap bisa menularkan. Oleh karena itu, ibaratnya itu seperti misalnya saya di biru ini, saya merupakan OTG atau orang tanpa gejala dan punya virus di saya tuh. Ketika saya banyak keluar, nah virus ini gampang menular ke yang lain, jadi bisa menular 1 orang, 2 orang, dan orang yang lain itu menularkan yang lain. Oleh karena itu, kebijakan untuk menekan penularan, pemerintah itu memberlakukan social distancing atau di mana pembatasan aktivitas sosial, sehingga ketika saya atau adik-adik di sini misalkan tidak kemana-mana, maka di sini rantainya bisa terputus rantai penularan virusnya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian dari tadi social distancing tadi, kita tentu sudah beberapa minggu belakang ya diam di rumah, terus kita juga selama diam di rumah pasti nonton TV, lihat media sosial, dan itu banyak sekali berita-berita terkait dengan corona atau COVID-19 ini, berita di media sosial ataupun di TV. Dan selain itu juga beredar juga beberapa hoax gitu di media sosial yang mengatakan hal-hal yang tidak, seperti misalkan coronavirus menular lewat HP dan lain sebagainya lah. Nah, seperti itu. Nah, yang membersamai proses social distancing ini, nah diakibatkan informasi yang tidak benar, kemudian kita setiap hari menerima tentang corona seperti itu, pada akhirnya bisa memicu rasa takut dalam diri kita. Rasa takut kemudian bisa memicu rasa cemas, kesal juga bisa jadi kesal. Karena apa kesal? Karena tidak bisa kemana-mana, ataupun aktivitas yang biasanya kita lakukan tidak dilakukan, dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi akibat social distancing ini, sehingga mengakibatkan stresnya meningkat gitu, seperti itu. Nah, akibat dari keempat ini semuanya, peningkatan stres akibatnya mengakibatkan gangguan psikosomatik. Apa itu gangguan psikosomatik? Jadi gangguan psikosomatik itu diambil dari fisik yang artinya pikiran dan soma artinya badan. Jadi penyakit psikosomatik itu diartikan sebagai pikiran yang tidak beres yang akibatnya mempengaruhi badan gitu, seperti itu. Nah, ini bisa diakibatkan karena 4 tadi, takut, cemas, kesal, dan juga peningkatan stres, seperti itu. Untuk tanda gejala dari gangguan psikosomatik sendiri ini ada beberapa seperti ini. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ya lebih rinci contohnya. Jadi untuk memudahkan tentang apa itu psikosomatik itu misalkan seperti ini. Misalkan contohnya itu ada namanya Bapak Aep.
Bapak F ini di rumahnya itu suka cuci tangan tiap 5 menit, kemudian suka berjemur sesuai anjuran pemerintah, nggak kemana-mana di rumah terus. Tapi akibat dia lihat berita-berita terus dia tiba-tiba batuk, tiba-tiba agak anget badannya. Nah, Bapak F ini khawatir, akhirnya Bapak F itu pergi ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit para Bapak F ini periksakan lah gitu ke dokternya, dan akhirnya dipoto toraks dan juga akhirnya dicek darahnya. Ternyata hasil foto toraks dan cek darahnya itu normal. Nah, sebetulnya kenapa kok bisa ada gejala itu? Nah, itulah yang disebut dengan gangguan psikosomatik. Jadi lebih karena pikiran kita yang mempengaruhi badan kita seperti itu. Jadi bukan karena gejala dari corona itu sendiri gitu, seperti itu. Karena Bapak X sendiri ternyata dia itu nggak ketemu sama pasien positif juga, dia padahal di rumah terus gitu kayak gitu. Nah, jadi untuk karena gejala yang mungkin muncul pada gangguan psikosomatik ini ada yang pertama bisa sakit kepala, bisa meriang, kemudian napas cepat, tenggorokan terasa gatal, bisa juga sedikit batuk gitu ya. Kemudian bisa juga jantung berdebar, tremor, sakit perut atau hati, berkeringat, dan juga ya tadi tenggorokan gatal. Nah, sebetulnya kenapa ini bisa muncul gejala-gejala ini? Jadi ketika psikosomatik ini diakibatkan stres yang terlalu berlebihan. Nah, stres yang berlebihan ini memicu hormon stres yang biasanya disebut dengan hormon kortisol. Nah, kortisolnya mempengaruhi kemana-mana, salah satunya itu ke lambung, bisa meningkatkan asam lambung sehingga sakitlah di ulu hati kita gitu, seperti itu. Ataupun peningkatan sekret karena terlalu banyak tadi mikirin terkait dengan gejalanya, akhirnya terasa gatal di tenggorokan gitu, seperti itu. Nah, berikutnya terkait dengan tips untuk menghadapi gangguan psikosomatik ini. Jadi bagi adik-adik yang merasa gatal biasa, masih mampu beraktivitas, tapi kok batuk dikit-dikit batuk, terus demam sedikit demam, tapi nggak pernah kemana-mana ya, dan juga nggak pernah kontak dengan pasien positif COVID-19. Nah, itu ada kemungkinan gangguan psikosomatik. Nah, jadi untuk adik-adik, yang pertama itu jangan khawatir, pertama itu. Terus yang berikutnya juga harus meyakini, yang pertama itu, oh saya sakit ini wajar gitu. Jadi menekankan pada dari adik-adik sekalian bahwasanya oh apa yang saya rasa itu wajar karena saya terlalu banyakin mikirin si penyakit itu. Adapun mungkin kalau misalnya rasa gatal mungkin imbangin dengan minum air hangat, istirahat cukup, makan yang sehat, nah seperti itu. Nah, berikutnya juga berkomunikasi dengan teman dekat ataupun dengan keluarga, seperti itu. Utamanya kalau misalnya memang berjauhan sama keluarga, mungkin bisa untuk memberikan rasa nyaman ke adik-adik dan juga rasa ketenangan. Berikutnya juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, pola hidup bersih dan sehat ini ya termasuk dengan kiat-kiat yang sudah pemerintah rekomendasikan untuk mencegah penularan COVID-19, seperti misalkan membiasakan cuci tangan, kemudian tidurnya tercukupi, kemudian aktivitas juga di rumah, aktivitas olahraga dijadwalkan, dan juga tidak kemana-mana ya, atau mengikuti social distancing, dan juga berjemur di antara jam 8 sampai jam 10 pagi gitu. Seperti itu, kurang lebih 15 menit berjemurnya. Kemudian juga bisa dengan pengalihan. Jadi pengalihan dengan cara aktivitas yang adik-adik senangi. Misalkan adik-adik senangnya menggambar, adik-adik bisa coba sambil menggambar gitu. Terus bisa mungkin di-upload di sosmed mungkin buat gambar karya-karya gambarnya gitu, seperti itu. Ataupun kalau misalnya adik-adik suka nonton kartun ya nggak apa-apa nonton kartun, cuman ya sesuaikanlah waktunya dengan tugas-tugas yang adik-adik dapatkan gitu, seperti itu. Kemudian juga selain itu juga adik-adik bisa mencari info yang valid. Jadi untuk informasi-informasi yang adik-adik dapat, kalau bisa memang dari sumber yang sudah valid gitu, yang sudah dipercaya. Jangan sampai terlalu banyak menerima informasi sampai informasi yang tidak betul pun adik-adik terima gitu, seperti itu. Dan terakhir juga adik-adik bisa memanfaatkan fasilitas telekonsultasi yang sudah sama buka gitu. Jadi buat adik-adik sekalian yang memang tetap ada kekhawatiran seperti ini dan mau dikonsultasikan, insya Allah saya siap. Jadi mangga tinggal chat WA gitu, seperti itu. Dan juga terakhir juga ya, kalau misalkan emang gejalanya memberat, demamnya makin tinggi, adik-adik bisa coba pakai paracetamol dulu kayak gitu, ataupun dengan konsultasi dulu ke saya gitu, seperti itu. Seperti itu kalau misalnya untuk tips terkait dengan gangguan psikosomatik. Berikutnya tadi kita sudah bahas terkait dengan gangguan psikosomatik dan tips untuk menghadapinya. Intinya untuk gangguan psikosomatik ini adik-adik tekankan pada diri adik-adik itu sehat gitu, seperti itu. Dan juga berikutnya kita punya kiat-kiat terkait dengan stay at home. Jadi bagaimana ketika diam di rumah itu adik-adik tidak malah jadi tambah stres gitu ya. Di sini ada di sini saya sampaikan berdasarkan dari coronavirus COVID-19 Indonesia Information Center Indonesia.
Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa adik-adik lakukan. Nah, sebelumnya untuk informasi ya terkait dengan kemarin hasil pengkajian, ternyata 44% dari yang mengisi responden yang mengisi kemarin hasil tingkat stres itu 44%-nya mengalami stres itu lumayan gitu seperti itu atau membutuhkan dukungan. Nah, di sini ketika adik-adik diam di rumah, adik-adik bisa yang pertama itu merencanakan aktivitas. Nah, merencanakan aktivitas ini supaya jangan sampai rebahan terus gitu adik-adik. Jadi di rumah itu coba direncanakan aktivitasnya. Misalkan pagi saya bangun, sholat, ngaji, udah itu terus lanjut lagi kegiatan berikutnya bisa misalkan dengan olahraga ringan, lanjut berikutnya bisa dengan bertanam, jam 8-nya langsung apalagi misalkan ngerjain tugas. Nah, selain itu juga mungkin dengan aktivitas-aktivitas lainnya, intinya kalau bisa coba di plan aktivitasnya dari pagi sampai tidur gitu. Di plan aja secara umum, nggak usah sampai kakus banget gitu. Tapi intinya adik-adik punya tujuan jelas setiap harinya itu apa yang dikerjakan seperti itu. Yang pertama itu supaya tadi rasa bosannya itu berkurang. Kalau misalnya kita karena libur rebahan terus lama-lama itu sebenarnya nggak sehat kalau kayak gitu, dan malah jadi tambah stres. Karena kenapa tambah stres? Karena aktivitas yang biasanya dilakukan justru berubah gitu seperti itu. Nah, berikutnya juga bisa dengan tadi yang kedua itu dengan exercise. Nah, exercise ini maksudnya olahraga di rumah. Jadi coba manfaatkan waktu luang ini juga untuk berolahraga, karena ketika adik-adik olahraga ringan di rumah misalnya 10-15 menit, olahraga misalkan cuma lari muter di rumah misalkan, atau misalkan olahraga push up aja di rumah, nah itu bisa naikin imun tubuh itu seperti itu. Nah, yang kedua dengan makanan. Nah, usahakannya makanan dan minuman yang adik-adik makan itu yang sehat ya, karena ada penelitian yang mengatakan bahwasanya makanan itu mempengaruhi pikiran kita gitu. Jadi ketika makanannya yang nggak sehat, justru kepikiran juga ikut terpengaruhi gitu seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk memberikan rasa tenang, adik-adik bisa coba ya, mungkin ada beberapa makanan sebenarnya rekomendasi, salah satunya itu bisa dengan alpukat gitu seperti itu. Makan coklat buat tenangin diri boleh, cuma jangan berlebihan gitu kayak gitu. Jadi makanan juga perlu diperhatikan. Berikutnya juga tidur juga coba adik-adik perhatikan. Tidur kurang lebih 6-8 jam ya keperluan tiap malam tuh. Jadi kalau bisa tidur kayak biasa, bangun kayak biasa, jangan mentang-mentang di rumah adik-adiknya ada yang bangunin, bablas tidur terus itu sampai jam 10. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya juga adik-adik bisa yang ketiga itu rehat dari berita tentang corona. Jadi jangan terlalu banyak sering lihat berita corona di TV ataupun di medsos. Jadi seperlunya saja. Dan kalau memang mau update informasi pun coba dari info yang valid. Coba rehat aja kalau memang adik-adik sudah mumet, coba rehat, jangan tahu sering mengupdate berita corona gitu seperti itu. Nah, selanjutnya adik-adik bisa dengan hubungi teman ataupun keluarga kalau memang yang jauh ya keluarganya. Nah, hubungi teman ini fungsinya misalkan dengan video call atau telepon atau ngobrol gitu, nah supaya tadi ya mengisi waktu juga dan juga memberi kenyamanan kepada adik-adik. Dan berikutnya temukan cara rileks. Nah, temukan cara rileks ini ada beberapa cara. Bisa dengan adik-adik keluar rumah, yang dekat rumah ya, dengan lihat pemandangan atau main dengan kucing peliharaan mungkin, ataupun dengan kegiatan lainnya. Dan juga di sini saya akan coba ajarkan dua teknik. Yang pertama ada teknik relaksasi dan teknik untuk meningkatkan imun seperti itu. Yang pertama terkait dengan teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini bisa adik-adik lakukan dengan cara pertama, adik-adik di sini harus tadi yang pertama yakinnya pada diri adik-adik bahwa saya itu sehat, saya itu nggak sakit apa-apa, dan saya bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Itu selalu tenangkan dalam hati adik-adik dan usahakan untuk selalu berpikir positif. Nah, berikutnya adik-adik bisa coba tarik nafas. Oke, nah ketika tarik nafas itu coba adik-adik tahan 3 detik. Jadi kalau misalnya udah tahan 3 detik, dan ketika tahan 3 detik itu adik-adik bayangkan semua sakit yang adik-adik rasa, baik di tenggorokan gatel, pusing kepala, sakit di pundak, semuanya keluarin, kumpulin semuanya di dada ketika tahan napas itu. Nah, ketika dikumpulkan semua dalam 3 detik itu, kemudian adik-adik keluarkan sedikit-sedikit dari mulut. Nah, dihembuskan seperti itu pelan-pelan. Nah, coba saya contohkan lagi. Jadi ini untuk coba menenangkan diri dan juga untuk mensugesti diri supaya berpikir lebih positif. Yang pertama itu tarik nafas. Nah, 3 detik. Nah, di sana bayangkan bahwasanya semua yang dirasa adik-adik itu terkumpul semuanya di dada. Kemudian keluarkan pelan-pelan dari mulut. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang adik-adik boleh coba ya, boleh ikutin. Di sini saya ngasih instruksi. Adik-adik yang menonton bisa coba dipraktekkan. Nanti ketika tarik nafas boleh tutup matanya ya.
tutup matanya dan bayangkan semaksimal mungkin. Seperti itu ya. Kita coba ya bersama-sama. Nah, sekarang adik-adik boleh tarik nafas. Oke, sip, tarik nafas, sip. Tunggu 3 detik, tahan. Nah, bayangkan sekarang semua sakit yang adik-adik rasa di tenggorokan, di pundak, di kepala, semuanya kekumpul, di dada semuanya. Oke. Nah, keluarin pelan-pelan dari mulut. Sip. Coba sekali lagi ya. Tarik nafas adik-adik. Tarik nafas. Sip. Tahan. Nah, sekarang bayangkan lagi kayak tadi sebelumnya dan yakinkan bahwa diri adik-adik sehat. Oke, sekarang boleh keluarkan lagi pelan-pelan. Nah, seperti itu. Nah, gimana perasaannya adik-adik? Semoga lega ya. Jadi kalau misalkan teknik relaksasi ini adik-adik memang terlihat sepele, cuman kalau misalkan adik-adik lakukan dengan penuh keyakinan, insya Allah ini banyak manfaatnya gitu. Jadi boleh coba dipraktekkan seperti itu. Dan dipraktekkan ini bisa kapanpun gitu, nggak tergantung waktu. Jadi adik-adik mau kapanpun melakukan ini boleh gitu, seperti itu. Nah, berikutnya juga ada teknik menaikkan imun tubuh. Nah, untuk teknik menaikkan imun tubuh kita lanjut di yang selanjutnya. Nah, baik adik-adik, sekarang kita akan mempraktekkan terkait dengan bagaimana cara meningkatkan imun tubuh kita dengan cara yang sederhana. Mungkin ini adik-adik sendiri sudah pernah lihat videonya. Cuman di sini kita praktekkan bersama ya, barangkali ada adik-adik yang belum tahu, dan juga di sini juga memang video ini cukup bagus ya untuk meningkatkan pikiran positif kita, dan kedua itu untuk memancing energi gitu, seperti energi dalam tubuh supaya tadi ya lebih ke pikiran positif gitu, seperti itu. Nah, di sini ada videonya, nanti kita mulai, kita dengarkan dan kita praktekkan bersama terkait dengan videonya. Kita mulai ya. Kelenjar timus adanya di salah satu bagian pada dada Anda. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas? Cukup mudah, yaitu gunakan jari-jari tangan kanan dan kiri Anda untuk mengetuk titik kelenjar timus tersebut minimal 5 dan maksimal 15 menit. Anda dapat melakukannya setiap saat, setiap waktu, kapanpun Anda mau. Semakin rutin, semakin bagus untuk tubuh Anda. Ketika Anda mengetuk kelenjar tersebut, yang terjadi imunitas Anda langsung naik karena distimulasi oleh ketukan jari Anda. Dan apabila Anda batuk saat mempraktekannya, berarti suatu tanda imunitas Anda sedang turun. Tapi jangan khawatir, saat Anda batuk, itu juga sebagai proses detok untuk tubuh Anda. Jadi, lanjutkan saja, karena imunitas akan naik dengan sendirinya. Seluruh sel tubuh kita itu memiliki medan listrik, dan setiap satu sel memiliki 70 hingga 90 mV. Dengan mengetuk tubuh Anda di bagian meridian, berarti sedang meningkatkan listrik di tubuh Anda agar lebih maksimal. Ketika bagian timus terstimulasi oleh ketukan, maka hormonnya akan aktif. Teknik yang kedua adalah dengan menggosokkan kedua telapak tangan Anda hingga panas. Saat timbul panas pada telapak tangan Anda, lalu gosokkan pada kelenjar timus yang terletak di bagian dada Anda. Dengan kedua teknik tersebut, maka imunitas dan antibodi naik dengan sendirinya secara otomatis. Namun ada hal yang sangat penting. Setelah Anda ketahui teknik meningkatkan imunitas dan antibodi, Anda tetap diperbolehkan melakukan tindakan preventif dari luar, seperti menggunakan masker dan hand sanitizer. Udah ya, itu videonya sebenarnya seperti itu. Jadi buat adik-adik nanti bisa coba dipraktekkan kapanpun dan dimanapun untuk meningkatkan daya imun tubuh adik-adik. Selain dengan pencegahan yang sudah dilakukan, bisa dengan mengetuk bagian timus di sini 10 menit ya, bisa 10 menit atau 15 menit atau 5 menit juga nggak apa-apa. Terus bisa juga dengan ini, terus gigi ini ketika udah panas ininya. Nah, seperti itu. Nah, gimana perasaannya setelah tes imun meningkatkan imun ini? Semoga agak lega ya di dada kayak gitu, dan ini bisa praktekkan kapanpun seperti itu. Baik adik-adik, itu semua ada yang bisa disampaikan ya terkait dengan bagaimana cara teknik relaksasi. Tapi di sini sekali lagi, kalau misalnya adik-adik mau mempunyai gejala yang tadi psikosomatik kayak yang dikonsultasikan ataupun penyakit lainnya, maka adik-adik bisa memanfaatkan telekonsultasi ya ke chat WhatsApp Live, ataupun mau konseling terkait masalah ada yang adik-adik rasakan, boleh juga untuk di chat juga untuk konsultasi lewat chat WA ya, seperti itu.
Dan juga jangan lupa untuk adik-adik bisa mengisi aplikasi Bina Siswa MUAS Diri terkait dengan COVID-19 ini. Jadi kalau adik-adik merasa di daerah adik-adik ada yang positif di kampung atau kecamatan, terus mau konsul, tapi usahakan isi dulu aplikasi Bina Siswa MUAS Diri ini ya, terkait dengan untuk pencatatan dan track record terkait dengan COVID-19 untuk siswa asrama. Mungkin kurang lebihnya cukup. Sekali lagi untuk adik-adik setelah menonton video ini, mohon untuk absen di komen dengan nama dan angkatan, dan juga kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan di komen sekaligus absen itu. Kalau mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Kalau punya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.